fighter, yang seorang bermati-matian, yang lead by example dengan action. Totally saya rasa ranking FIFA Timnas Malaysia kembali dikangkangi oleh Timnas Indonesia. Legenda sepak bola Malaysia Safi Salih kembali komentari statistik permainan Timnas Indonesia. Australia mendominasi namun tak ada artinya di hadapan skuad Garuda. Statistik Timnas Indonesia versus Australia dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menunjukkan efektifnya pertahanan Garuda sepanjang 90 menit lawan The Sekoros. Pasukan Sintayong berhasil mendapatkan 1 poin di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Menahan seri tim dengan peringkat 25 FIFA menunjukkan perkembangan positif Garuda. Di samping itu, setidaknya Timnas Indonesia masih menjaga asa untuk lolos Piala Dunia 2026. Saat ini yang menjadi saingan merah putih adalah Bahrain, Arab Saudi, dan China di samping Australia. Pertandingan babak pertama Timnas Indonesia versus Australia menunjukkan kualitas serangan The Sekoros yang masih di atas Timnas Indonesia. Memang Garuda menggebrak dengan 2 peluang masing-masing dari Sandy Wallace dan Rafael Struijk pada menit pertama. Namun setelahnya Australia langsung memperbaiki sistem mereka. Ini terlihat pada penguasaan bola The Sekoros yang dalam 45 menit pertama mencapai 61,9%. Pasukan Graham Arnold berupaya memanfaatkan keunggulan fisik mereka dibandingkan Indonesia. Kesuksesan duel babak pertama jadi milik Australia dengan 57,9%, yang mencolok adalah duel udara The Sekoros unggul 75%. Taktik high pressing Australia juga berjalan efektif. Mereka membuat umpan Timnas Indonesia jauh lebih sedikit, 138 berbanding 221. Akurasi umpan Garuda juga lebih rendah, yaitu 63,0%, di bawah sang lawan yang 78,7%. Hal lain yang menarik di paruh pertama adalah reaksi Australia. Memang Indonesia bisa mengirim 2 tembakan dan keduanya on target. Namun itu hanya terjadi pada menit pertama. Setelahnya dalam 44 menit berikutnya, Garuda tidak bisa membidik. Ini kontras dengan Australia yang punya 9 tembakan dan 3 tepat sasaran. Pada babak kedua, Timnas Indonesia berupaya untuk menjaga wilayah mereka dari kebobolan. Sebaliknya, Australia yang butuh 3 poin untuk bisa kembali ke persaingan papan atas lebih banyak menyerbu. The Sekoros melepaskan 10 tembakan tetapi hanya 2 yang mengancam gawang Martin Pes. Secara permainan, Australia tampak menurun pada paruh kedua. Graham Arnold coba menyelamatkan timnya dengan 4 pergantian pemain. Namun hanya Awer Mabil yang mendapatkan rapor 7. Selebihnya Joshua Nisbet dan Adam Takar tidak banyak membantu. Di sisi lain, Timnas Indonesia lebih banyak menembak pada babak kedua dengan 3 percobaan. Namun semuanya tidak tepat sasaran. Faktor kelelahan juga berpengaruh pada Garuda. Ini terlihat dari akurasi umpan yang turun jadi hanya 61,9%. Meskipun demikian, 1 poin melawan Australia adalah pekerjaan luar biasa. Tidak dapat diabaikan. Pada Januari 2024 lalu, Timnas Indonesia kalah 4-0 dari lawan yang sama. Kini hanya berselang 9 bulan, Garuda menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Menanggapi permainan Timnas Indonesia versus Australia, legenda sepak bola Malaysia Safi Salih ikut mengomentari hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Australia. Dia menyebut terkesan dengan permainan Timnas Indonesia di sepanjang laga. Timnas Indonesia bermain bagus, disiplin dan penuh percaya diri, ungkap Safi Salih. Ya, meskipun secara statistik pertandingan Australia lebih mendominasi, tapi itu tak ada artinya di hadapan Garuda, tambah Safi Salih. Skuad Garuda patut diacungi 4 jempol untuk permainan Indonesia, tambah dia. Tahniah untuk Indonesia yang ranking FIFA-nya naik lagi, dan tentu akan terus naik jika permainan semakin bagus dan lawannya level Asia bahkan dunia, tutup Safi Salih. Namun anehnya, pendapat jujur Safi Salih tersebut tidak mendapat respon positif dari fans Harimau Malaya. Bahkan Safi Salih dihujat dan dianggap sebagai pengkhianat karena telah memuji Indonesia sebagai rival Malaysia. Namun Safi Salih hanya mengatakan apa adanya sesuai realita di lapangan, di mana Malaysia memang selalu mengutamakan ranking FIFA ketimbang kualitas permainan tim mereka.
Hingga kini baru saja mereka sombong karena juara di Piala Merdeka bikinan FAM Malaysia sendiri, hingga ranking FIFA-nya naik dan mengangkangi timnas Indonesia. Mereka pamer dan jumawa hingga menantang untuk bertanding dengan timnas Indonesia. Namun ranking Malaysia hanya bertahan sekejap saja. Kini setelah laga timnas Indonesia versus Australia berakhir imbang, ranking FIFA Malaysia kembali digeser oleh timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.